bagi rakyat jelata. Siapa aku kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang lalu ku menghilang. Tiada yang tahu, biarlah begitu. Rasa yang tajam di ketinggian, wujudkan sebuah keadilan. Lawan setiap yang jahat walau tanpa melihat. Dia berjuang dengan berkorban tanpa mengharap balas jasa. Siapa aku kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang lalu ku menghilang. Tiada yang tahu, biarlah begitu. Siapa aku kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu. Siapa kamu sebenarnya? Berani sekali kamu membuat keonaran di istanaku. Namaku Putri Pendekar Perak. Aku kesini untuk menemuimu. Untuk apa kamu menemuiku? Aku ingin melamar menjadi senopati di Sandiakala. Aku seperti mengenal perempuan ini. Tapi siapa? Gerak-geriknya seperti Putri Harum. Tapi aku yakin dia bukan Putri Harum. Putri Harum tidak punya kemampuan apa-apa. Kendalikan amarahmu ketika tanganmu sudah menggenggam senjatamu. Karena setiap senjata itu mengalirkan hawa nafsu untuk membunuh. Sekarang apa yang sedang kalian rencanakan sehingga kamu bersama Jaka Tingkir dan anak buta itu datang ke sini? Si buta? Apakah dia Arya, Gusti Prabu? Ya, dia bersama Jaka Tingkir. Jadi ternyata Arya masih hidup. Dan sekarang dia bersama Jaka Tingkir. Tapi bagaimana aku bisa menemuinya? Sedangkan sekarang aku adalah senopati di Sandiakala. Ampun Gusti Prabu. Ki Gendro sedang pergi ke dusun Raupeni. Padahal aku ingin bicara penting. Katakan pada Gendro, kalau kalian harus tetap bersikap berpihak pada rakyat dan laporkan kalau ada orang yang mulai curiga soal tumbal itu. Baik Gusti Prabu. Dan kalian juga harus tetap mencari gadis-gadis yang akan dijadikan tumbal. Baik Gusti Prabu. Aku harus pergi ke danau untuk membangkitkan penghuni danau. Karena dia berjanji akan menampakkan diri dan mengangkatku menjadi muridnya. Hentikan semedimu, Tohpati.
Apakah kamu Nyai Lambini? Iya. Aku Nyai Lambini, penguasa kegelapan di Sandiakala. Dan mengangkatmu sebagai muridku atas jasamu mempersembahkan tumbal gadis-gadis remaja demi keabadian kecantikan. Aku akan memberikan ajian Rawa Rontek. Apa itu Rawa Rontek? Ajian itu tidak ada tandingan. Kamu bisa hidup 1000 tahun atau lebih. Terserah kamu. Dan ajian itu akan menyatu dengan ruh dan jasad. Sekarang, carilah tempat yang aman. Galilah kubur dan bersemedi 40 hari di dalam. Setelah itu, aku akan mendatangimu dan memberikan ilmu. Bersemedi selama 40 hari dalam kuburku. Bagaimana dengan istanaku? Aku akan menjaganya. Tidak akan ada seorang pun yang menyentuh kekuasaan. Baik, Nyai Guru Lambini. Aku adalah abadi. Keabadian adalah aku. Jadi Gusti Prabu hendak bersemedi selama 40 hari? Ya, selama 40 hari itu, aku serahkan istana ini pada Nalirati. Baik Gusti Prabu. Gusti Prabu percaya dengan Nalirati? Aku harus percaya, karena aku yang mengangkatnya menjadi Mahapati di kerajaan ini. Dan kamu, Senopati Pedang Perak, aku tugaskan kamu untuk menangkap Jakatingkir dan Arya, serta Wila. Ampun Gusti Prabu, apa alasan kita menangkap mereka? Karena mereka gerombolan penculik gadis-gadis untuk tumbal. Menculik gadis-gadis desa untuk tumbal? Mana mungkin Arya dan Jakatingkir melakukan itu? Kenapa kamu diam saja, Senopati? Tidak Gusti Prabu. Hanya rasanya tidak mungkin mereka melakukan itu. Jangan-jangan ini hanya fitnah. Ini perintah Raja Senopati. Kenapa kamu harus membantah? Raja juga manusia, Nalirati. Mungkin saja dia salah, dan kita sebagai bawahan wajib meluruskannya. Kali ini aku tidak salah. Aku sudah mendapat laporan dari rakyatku tentang sepak terjang mereka. Sekarang aku perintahkan untuk menangkap mereka dan sebarkan kepada seluruh rakyat. Siapa yang bisa menangkapnya akan diberi hadiah yang besar. Pengumuman ini resmi dari Gusti Prabu Topati. Siapa saja yang bisa menangkap dan menemukan Jakatingkir, Arya, dan Wira, maka akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Ini tidak mungkin. Bagaimana aku bisa menangkap dan mengadili anakku sendiri dengan persoalan yang belum tentu benar? Atau aku coba mencari Arya, lalu menyuruhnya pergi jauh meninggalkan Sandiakala. 40 hari menjadi Raja Sandiakala. Dan 40 hari itu akan menjadi selamat. Karena aku akan mengubur Topati pada saat dia bersemedi. Tapi apa salahnya aku keluar? Aku harus mencari Senopati Pedang Perak. Aku ingin lihat bagaimana dia menjalankan tugasnya.
Nah, sini. Kamu. Aduh. Sabar kalau jalan sama paman. Ngajak susu. Nanti kita cari rumah makan rawon ya, Bet. Pak Tobil anaknya kadal. Siapa ini ya? Paman, sepertinya mereka ini prajurit-prajurit Sandiakala. Mereka ingin menangkap kita, Arya. Ada apa ini? Kalian harus ditangkap. Kenapa? Apa salah kami? Kalian ditangkap karena telah menculik gadis-gadis remaja untuk dijadiin tumbal. Sek. Minta maaf. Ini fitnah. Penangkapan ini di luar prosedur. Kami tidak pernah menculik gadis-gadis dan menjadikan mereka tumbal. Ngapain repot-repot, ya Bet? Mending tak nikahi. Memangnya kamu sanggup menikahi semua gadis-gadis itu? Ya enggak, Bet. Tapi dipikir-pikir, satu aja nggak habis 7 rebo ya, Bet ya. Kikuk. Pak, perbuatan itu biadab. Kami tidak pernah melakukan itu. Justru, kami ingin menumpas pelakunya. Ini perintah. Dan satu hal lagi. Kamu Jaka Tingkir, kami tangkap juga. Karena kamu dan teman kamu yang gemuk itu, kami curigai sebagai mata-mata Demak. Aku bukan mata-mata. Aku juga bukan mata-mata, tapi aku cover boy. Iya, cover boy itu. Pak wow. Kami tak mempedulikan alasan kalian. Dadung, sebaiknya kau cepat pergi. Iya, Langon, kamu juga ya. Soalnya ini berbahaya. Sini, sama Paman Dadung. Paman, kita bagi 2 ya. Baik, Arya. Aduh, yalah. Wah, giliran enak disuruh ngumpet. Yang nemeninnya bikin gak enak. Dasar kembrot, GR kamu. Aku sebenarnya juga males temenin kamu. Mana mau kecek lagi ini. Kamu ngapain di situ lo? Pakai ngambil ketek segala. Naik. Kamu ini nggak punya sopan santun tahu? Melihatin ketek orang. Ayo bos, hati-hati bos. Iya bos, wah, siapa dulu bos. Waduh, wah, Paman Jaka Tingkir hebat ya. Bogemnya Jaka Tingkir. Wow. Wah, tuh, aku yakin kok Jaka Tingkir pasti menang. Aku mendengar ada perkelahian. Jangan-jangan prajuritku sudah menemukan mereka. Waduh, siapa tuh? Pakai baju ungu. Wah, warna jomblo. Siapa, Nyai? Kamu adalah Jaka Tingkir, bekas Panglima Demak Bintara, yang sekarang bukan siapa-siapa lagi.
Arya, anakku. Siapa kamu? Ayo jawab, siapa kamu sebenarnya? Pergilah dari sini. Bunda Harum? Bunda Harum? Bunda Putri Harum? Aku Senopati Sandekala. Bukan. Kamu itu Bunda Harum. Bunda kandungku. Aku tahu persis. Pergilah dari sini. Pergilah dari sini, kalau tidak aku akan menangkapmu, Arya. Baiklah. Kalau memang Bunda Harum sudah menjadi Senopati, tangkaplah aku. Bukan itu tugas Bunda. Aku tidak akan menangkapmu sekarang. Pergilah dari sini. Tidak, Bunda. Aku tidak akan pergi. Silakan tangkap aku, Bunda. Aku sudah menyerahkan diri. Maafkan Bunda, Nak Arya. Bunda terpaksa melakukan ini. Ini semua demi kita, Nak. Kenapa Bunda Harum tidak mau mengakui aku sebagai anak? Apa karena aku tidak pantas menjadi anaknya? Apa salahku? Kurang ajar. Aku tidak mungkin melawan Jakatingkir. Ilmunya sangat sulit dipatahkan. Aku harus pergi. Rasanya aku ingin memelukmu, putraku. Aku tidak mau melepaskanmu lagi. Tapi keadaan tidak memungkinkan untuk itu. Senopati Pedang Perak, kenapa kamu malah ada di sini? Mana prajurit? Dan mana buronan itu? Kenapa kamu diam saja, Senopati? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu melarikan diri? Kamu tahu,
Mati di tangan Jaka Tingkir dan Buta Arya itu. Aku tidak pernah takut mati oleh siapapun. Aku hanya takut salah tangkap. Kamu tidak akan salah tangkap. Maksudku, mereka bukan pelakunya. Mau pelakunya atau bukan, tugasmu hanya menangkap mereka. Selebihnya itu urusan Gusti Prabu Tohpati. Atau jangan-jangan kamu ada hubungan dengan mereka? Senopati, aku bisa menghukummu karena kamu telah melalaikan tugasmu. Silakan Gusti Prabu. Aku adalah Abadi. Keabadian adalah aku. Sekarang kalian kembalilah ke istana. Baik, Gusti Prabu. Bersemayamlah dalam kuburmu, Tohpati, untuk menjemput keabadianmu. Akan datang lalu ku menghilang, tiada yang tahu, biarlah begitu. Aku yakin Tohpati pasti sudah mulai menjalankan semedinya. Mungkin aku bisa ke sana dan benar-benar memburunya. Demi kekuasaan dan dendam guru. Tohpati, malam ini akan menjadi malam terakhirmu. Malam kematianmu. Siapa kamu? Jawab! Siapa kamu sebenarnya? Pengecut! Tunjukkan wujudmu! Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Tohpati. Aku adalah keabadian. Dan aku peringatkan kamu untuk tidak mengganggu Tohpati kecuali kamu ingin mati di tanganku. Siapa wanita itu? Ilmunya cukup tinggi dan tidak mungkin aku bisa melawannya. Tohpati,
kali ini kamu bisa selamat. Tapi aku akan tetap menjadi musuh dalam selimut. Arya, apa kamu yakin mau meninggalin Mbah? Aku bukan mau ninggalin Mbah. Tapi aku harus mencari jati diri. Tapi keputusanmu ini mendadak, Arya. Apa kamu tidak mau menjenguk Putri Harum? Aku nggak bisa menemuinya, Mbah. Karena Bunda nggak sayang sama aku. Arya, pergi kamu. Sebelum api ini membakar tubuhmu. Enggak, aku harus pergi dengan Bunda. Jangan pikirkan Bunda, Arya. Justru Bunda jangan pikirkan aku. Kita harus keluar dari sini bareng-bareng. Tidak. Bunda rela mengorbankan nyawa demi keselamatan kamu. Kenapa Bunda rela berkorban demi anak buta seperti aku? Kamu yakin dia bunda kamu? Aku yakin, Paman. Dia itu ibu kandungku. Aku sangat mengenal suaranya. Tapi kenapa dia mengusirku? Supaya aku bisa jauh-jauh dari sini. Paman tahu apa maksud dia. Dia mengusirmu. Itu karena dia tidak mau menangkapmu, Arya. Dia bilang, dia Senopati yang dia kalah. Dia juga memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Padahal, ibuku tidak pernah memiliki kemampuan seperti itu. Segala sesuatunya bisa saja berubah. Termasuk bunda kamu. Tapi percayalah, bunda kamu pasti sangat menyayangimu. Apa tuh bilang naik kadal? Aduh ini. Aduh, Cak. Ini Cak, monyetmu ini. Aduh, sembarangan. Masa bunda Dadung bisa ke toilet? Pipis sama pup di sini. Aduh, bau pesing lagi. Aduh. Paman Dadung, itu tandanya dia mau kenalan sama Paman. Tau bilang naik kadal. Masa kenalan pup sama pipis? Kalau kenalan tuh begini nih, tangannya kasih. Kikuk, wak, wow. Arya! Ternyata nama besarmu tidak sesuai dengan kekuatan. Aku sungguh-sungguh beruntung bisa menemukan laki-laki yang akan diramalkan menjadi penguasa tanah Jawa. Hei, apa keinginanmu? Aku akan membunuhmu hingga ramalan itu terputus di tengah jalan. Jaka Tingkir! Biar bagaimanapun, aku akan memburu. Dan aku bersumpah akan membunuh semua pengikut Kalijaga. Di mana aku ini? Kenapa aku berada di tempat seperti ini? Hei! Siapa kamu? Kau berada di tempatku, Jagalaga. Tunjukkan wujudmu. Siapa kamu? Kenapa aku berada di sini? Siapa kamu? Jagalaga, sudah lama aku mencari orang sepertimu. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa kau mencariku? Aku ini raja.
Aku ini raja di negeri ini. Aku tidak pantas berada di tempat seperti ini. Lagi pula, kenapa pakaianku seperti ini? Aku sengaja menarikmu dari istana karena aku tahu kamu orang yang tepat untuk bisa melampiaskan dendamku. Dendam? Dendam pada siapa? Jakatingkir. Dialah yang telah membunuh muridku si Dadu Ngawuk. Jakatingkir? Bekas Panglima Demak Bantara? Ya. Tidak. Aku tidak pernah berurusan dengan Jakatingkir. Lagi pula, aku juga tidak pernah berurusan denganmu. Aku tidak mau. Bodoh kamu. Dengan membunuh Jakatingkir, kamu akan dapat simpati dari Sultan Trenggana. Dan bukan saja kamu menguasai Sandiakala, tapi akan kamu menguasai tanah Jawa. Menarik juga menjadi penguasa tanah Jawa. Dan aku akan membawa tanah Jawa itu kembali menjadi masa kemasan seperti zaman Majapahit. Aku setuju. Walah, Bet. Kenapa yang namanya Lambini itu bukannya kamu lawan, Bet? Perempuan itu bukan manusia biasa, Dadung. Perempuan itu sakti dan bengis. Coba bila naik kadal, Bet. Tapi pikir-pikir, Bet, musuh sampean itu macam-macam. Dari mulai yang jelek hingga yang cantik tapi siluman. Wow. Namanya Lambini, Dadung. Lambini? Dia sudah hidup berabad-abad dan tidak bisa mati. Waduh. Orang-orang di negeri asing menyebutnya Medusa. Medusa? Wow lagi. Kalian harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Memangnya kenapa, Bet? Kekuatannya ada di mata, Dadung. Wow. Barang siapa yang terkena tatapan matanya, maka tubuhnya akan menjadi beku. Gak. Wow. Bet. Maksudnya beku jadi es gitu. Waduh, tinggal dikucurin sama sirup deh. Seger. Sudah, Arya. Kau sudah mengetahui bahwa bundamu masih ada. Paman yakin, suatu saat nanti kau akan kembali bersama bundamu. Sekarang beristirahatlah. Baik, Paman. Ku akan datang lalu ku menghilang, tiada yang tahu biarlah begitu. Aku sudah gagal membunuh Topati. Andai saja pedang perak itu masih di tanganku, aku pasti sudah menghadapi perempuan yang menjaga Topati di persembediannya itu. Aku harus merebut kembali pedang perak itu. Tapi bagaimana caranya? Aku punya ide. Prajurit! Barati! Kamu ditangkap! Apa-apaan ini? Berani sekali kalian menghalangi jalanku. Aku ini pimpinan kalian. Aku Senopati di Sandiakala. Kamu bukan lagi Senopati di istana ini. Karena mulai saat ini, aku akan mencabut jabatanmu. Karena kamu sudah lalai menjalankan tugasmu. Dan juga kamu melepaskan Jakatingkir dan si buta Arya itu. Kurang ajar. Berani sekali kau bicara seperti itu. Aku diangkat sebagai Senopati oleh Prabu Topati. Jadi yang berhak mencopot jabatanku adalah Gusti Prabu Topati. Kamu lupa, Gusti Prabu Topati sudah menitipkan kerajaannya kepadaku selama ia bersemedi.
Jadi semua keputusan ada di tanganku. Tidak. Aku tidak akan mundur sebagai Senopati sampai Prabu Topati kembali ke istana ini. Baiklah. Aku tidak jadi mencopot jabatanmu. Tapi dengan satu syarat. Serahkan pedang perak itu kepadaku. Apa yang sudah ada di tanganku adalah milikku. Tidak akan aku serahkan kepada siapapun, termasuk kau. Ngajar kamu. Prajurit, serang dia. Bisa saja membunuhmu. Tapi aku tidak akan melakukannya. Karena aku masih menghargaimu sebagai Mahapatih di sini. Siapa aku, kau tak pernah tahu, dan tak pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang.